Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Owa. Nama saya Francisca Polimara. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang proses isobarik. Yuk ikuti video kami selanjutnya. Jadi baik, sebelum kita masuk pada percobaan, kita akan mengetahui tentang konsep proses isobarik. Isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap atau proses termodinamika di mana tekanan sistem dijaga konstan selama terjadi perubahan dalam volume dan suhu. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama ada botol kaca, yang kedua ada balon, yang ketiga ada wadah berisi air, yang keempat ada panci, dan yang kelima ada kompor. Jadi baik, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan, berikut kita masuk pada langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, nyalakan kompor. Berikut kita jeram panci. Setelah itu, masukkan air ke dalam wadah. Setelah kita memasukkan air ke dalam panci, kita tunggu sampai airnya mendidih. Setelah air mendidih, matikan kompor. Lalu tuang air pada wadah yang sudah disiapkan. Oke, setelah airnya panas, kita telah menaruhnya di wadah. Berikut kita akan melakukan uji cobanya. Yang pertama, kita masukkan balon ke dalam ujung botol. Seperti ini. Setelah itu, kita masukkan botol ke dalam wadah yang berisi air panas. Dan kita lihat reaksi yang terjadi oleh balon tersebut. Secara umum, jika saat dipanaskan, saat akan memuai sehingga ukurannya bertambah besar, dan jika didinginkan, saat akan menyusut sehingga ukurannya bertambah kecil. Pada percobaan tersebut, ketika botol dimasukkan pada wadah yang berisi air panas, maka kalor akan berpindah secara konduksi ke botol sehingga botol menjadi panas. Karena balon menempel pada leher botol, maka balon akan dipanaskan oleh botol tersebut sehingga gas di dalam balon akan memuai. Hal ini menyebabkan balon tersebut mengembang. Jadi baik, setelah kita melakukan percobaan tadi tentang proses isobarik, kita akan masuk pada contoh soal. Di sini terdapat contoh soal dengan pertanyaannya, jika volume udara di dalam botol sebelum dipanaskan adalah 250 ml dan suhu udara meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius, berapakah volume akhir udara di dalam botol setelah dipanaskan? Jadi baik, dari pertanyaan tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus
Yang pertama kita diketahui V1-nya sama dengan 250 ml, V2-nya belum diketahui, maksudnya T1-nya itu sama dengan 25 derajat Celcius. Jika dibawa ke Kelvin, jadi 298 Kelvin. Sedangkan T2-nya sama dengan 75 derajat Celcius, dibawa ke Kelvin jadi 348 Kelvin. Yang ditanya, volume akhir udara di dalam botol setelah dipanaskan. Berarti yang ditanya V2. V2 atau volume udara setelah pemanasan. Setelah itu kita masukkan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1 nya kan sudah diketahui kan, jadi kita langsung masuk pada mencarinya kan V2, jadi V2 nya sama dengan V1 kali T2 per T1. Nah, jadi V1 nya tadi 250 ml dikali dengan T2 nya 348 per T1 nya 298 Kelvin. Jadi hasilnya V2 sama dengan 291,9 ml. Jadi baik, selanjutnya kami akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang proses isokorik. Jadi baik, sebelum kita masuk pada percobaan, kita perlu mengetahui konsep isokorik. Konsep isokorik adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap. Jadi baik, pada percobaan ini alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu Balon, yang kedua gelas, ketiga ada lilin, dan keempat pemantik. Jadi baik, langkah-langkah percobaannya sebagai berikut. Yang pertama, nyalakan lilin. Setelah itu, tempel pada gelas yang sudah disediakan. Dan setelah itu, balon yang sudah ditiup kita taruh di atas lilin. Yang berikut lilin balonnya ditaruh berjauhan dari lilin. Jadi baik, dari percobaan di atas dapat kami simpulkan bahwa karena balon yang dikasih udara dan ditaruh di atas lilin, yang akan terjadi balon tersebut adalah meletus. Mengapa? Karena jika lilin panas, yang berarti suhu naik, dan balon yang sudah diberi tekanan, yaitu udara, akan naik dan terjadi adalah meletus. Sedangkan untuk volumenya tetap atau tidak berubah. Jadi baik, berikut kita masuk pada contoh soal yang kedua tentang percobaan isokorik. Di sini ada pertanyaan, jika balon bisa menahan tekanan maksimum 2 atmosfer dan pada suhu awal 27 derajat Celcius, tekanan di dalam balon adalah 1 atmosfer. Berapakah suhu maksimum yang bisa dicapai sebelum balon pecah? Jadi baik, yang diketahui di sini, T1-nya sama dengan 1 atmosfer, T1-nya sama dengan
27 derajat Celcius dibawa ke Kelvin jadi 300 Kelvin. T2-nya sama dengan 2 atmosfer, di mana 2 atmosfer itu merupakan tekanan maksimum sebelum balon pecah. Yang ditanya adalah T2. Kita masukkan rumusnya untuk mencari T2. T2 sama dengan P2 kali P1 per P1. P2-nya tadi 2 atmosfer, 2 dikali P1-nya 300 Kelvin per P1-nya 1 atmosfer. Jadi T2-nya sama dengan 600 Kelvin. Hasilnya ini adalah 600 Kelvin. Namun sebelum itu kita harus konversikan dulu T2 ini ke Celcius. Mengonversikan T2 ke Celcius. T2 sama dengan 600 dikurangi 273, karena 273 itu kan merupakan ininya Kelvin. 273 Kelvin. Jadi 600 dikurangi 273 sama dengan 327 derajat Celcius. Jadi suhu maksimum yang bisa dilepas maksudnya yang bisa dicapai sebelum balon pecah adalah 327 derajat Celcius. Oke, sekian saja pembuatan video tentang proses percobaan isokorik dan isobarik dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Bye.